الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayyuhal ikhwah. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga ya. An Sa'id ibn al-Musayyib an Abi qal lamma hadarat Aba Talib al-wafah ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah bin Abi Umayyah bin al-Mughirah. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. Dari Sa'id ibn al-Musayyib dari ayahnya yaitu Al-Musayyib, ketika Abu Talib telah hadir kematiannya, Rasulullah SAW datang dan ternyata beliau menemui atau mendapati di sisi Abu Talib ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah bin Mughirah. Ini dua pentolan Quraisy, kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW bersabda, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bersaksi untukmu nanti di sisi Allah. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah itu, hai Abu Talib, apakah kamu membenci agama ayahmu yaitu Abdul Muttalib? Maka Rasulullah SAW terus mengatakan, ucapkan la ilaha illallah dan mengulang-ulanginya. Dan ternyata Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pun juga sama mengatakan demikian terus. Sehingga akhirnya ternyata di akhir hayatnya Abu Talib ia menyatakan bahwa dirinya di atas agama ayahnya Abdul Muttalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, aku akan mohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang oleh Allah. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya,
tidaklah nabi dan orang-orang yang beriman layak untuk memohonkan ampunan bagi orang-orang musyrikin walaupun mereka karib kerabat setelah jelas kepada mereka bahwa mereka penduduk neraka jahanam. Dan Allah pun turunkan tentang Abu Talib. Allah berfirman kepada Rasulnya, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu suka, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lebih tahu siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Di sini akhi kita ambil faidah yang pertama, bolehnya mendatangi orang kafir yang sedang sakaratul maut untuk mentalkin dia la ilaha illallah. Ini kalau antum punya saudara yang kafir, ya, kemudian dia menuju kematiannya, maka kesempatan gunakan, suruh dia mengucapkan la ilaha illallah. Faedah yang kedua, akhi, yang bisa kita petik dari hadis ini, itu disyariatkan mentalkin mayat dengan mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana dalam hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan mayat kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau di masyarakat kita, Pak, talkinnya pakai apa coba? Allah, Allah, Allah. Alasannya apa? Katanya kepanjangan, kasihan itu la ilaha illallah. Nanti dia khawatirkan pas dia mengucapkan la ilaha mati. Jadinya nanti matinya musyrik katanya. Kita katakan, ya akhi, jangan tolak dalil dengan akalmu. Rasulullah yang menyuruh talkinkan mayatmu dengan ucapan la ilaha illallah, terus kamu tolak dan kamu katakan kasihan mayatnya kepanjangan. Siapa yang lebih tahu tentang kebaikan, kamu apa Rasulullah SAW? Rasulullah lebih tahu, ya, daripada kita, saudaraku. Terus kalau dia, si mayat baru mengucapkan la ilaha, meninggal dunia, maka ia tetap dianggap mengucapkan la ilaha illallah, karena niatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Allah Maha tahu kalau si hamba ini mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka jangan diganti. Rasulullah sudah menentukan, talkinkan mayat kalian dengan ucapkan la ilaha illallah. Jangan diganti dengan Allah, Allah. Karena Allah saja tidak menunjukkan tauhid, Pak. Iya. Hatta orang musyrikin juga bisa kan mengucapkan Allah, Allah. Allah berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Kalau kamu bertanya kepada orang-orang musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan berkata Allah. Apakah dengan ucapan Allah mereka jadi tauhid? Tidak. Tauhid itu harus mengandung dua, Pak. Yang pertama peniadaan, yang kedua penetapan. Sebatas menetapkan saja nggak cukup. Makanya la ilaha illallah terdiri dari dua rukun di situ. Yang pertama la ilaha, artinya apa? Meniadakan. Yang kedua illallah, artinya apa? Menetapkan. Sebatas meniadakan, tidak ada Tuhan, ateis. Sebatas menetapkan bahwa Allah sebagai Tuhan, tapi tidak meniadakan yang lainnya, syirik. Maka kalau misalnya kita talqin Allah, 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 apa maksudnya? Ya maksudnya supaya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nggak cukup. Tauhid itu adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Maka salah besar, ya,
Kalau mentalkinkan mayat dengan Allah, Allah, wallahi ini kesalahan besar, Pak. Bahkan termasuk bid'ah dalam agama. Ya, Rasulullah yang mengajarkan, talkinkan mayat kalian la ilaha illallah. Amalkan. Karena Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya di dunia ini la ilaha illallah, pasti masuk surga. Rasulullah tidak katakan siapa yang ucapan terakhirnya Allah, Allah. Tapi Rasulullah katakan siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah. Ini faedah yang kedua ya akhi ya, yaitu disyariatkan mentalkin mayat dengan ucapan apa? La ilaha illallah. Faedah yang ketiga, bahaya teman-teman yang buruk. Hadis ini menunjukkan bahaya teman-teman yang buruk. Ketika Rasulullah SAW mendatangi Abu Talib, ternyata di sisi Abu Talib sudah ada dua pentolan Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Jahal, yang kedua Abdullah bin Abi Umayyah. Dan biasanya Pak, ketika seseorang meninggal dunia itu ya yang ada di sekitarnya pasti orang-orang terdekatnya Pak. Kalau ternyata orang-orang terdekat antum, orang-orang yang buruk, merekalah yang akan berada di sekitar antum. Tapi kalau teman-teman antum orang-orang yang saleh, merekalah yang akan berada di sekitar antum biidznillah. Oleh karena itulah ya akhi, ya, teman-teman yang buruk ini bahaya dalam agama, Pak. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Teman akrabnya. Khalil itu teman apa? Akrab, bukan sebatas teman biasa. Khalil itu dari kata khullah, yaitu ya teman yang betul-betul kita akrab, yang kita curhat sama dia. Makanya dalam Islam tidak ada istilah gaul sama siapa aja, tidak ada itu. Terkadang banyak pemuda itu merasa malu disebut kuper. Apa kuper tuh Pak? Kurang pergaulan katanya. Gara-gara takut disebut kuper, akhirnya bergaul sama siapa aja, akhirnya malah tersesat jalan. Kurang pergaulan tuh maksudnya apa? Kalau kurang pergaulan sama orang-orang buruk, bagus. Tapi kalau kurang pergaulannya sama orang-orang soleh, ini nggak bagus Pak. Kita bergaulnya dengan orang soleh yang bisa menambah keilmuan kita, menambah keimanan kita, mengingatkan kita kepada kehidupan apa? Akhirat. Makanya teman yang soleh itu tandanya itu Pak. Kalau kita duduk bermajelis sama dia, itu menambah keimanan, ya, menyebabkan kita ingat akhirat. Tapi kalau kita duduk sama dia, isinya obrolannya awewe, ya, isinya obrolannya cuma dunia, tidak menambah keimanan. Percuma duduk sama orang seperti itu, ya. Nah ini akal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi di sini menunjukkan bahaya teman apa? Buruk. Dalam surat Al-Furqan ayat 52 Allah mengisahkan tentang penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara temannya. Allah berfirman tentang penduduk neraka ini, apa kata dia? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari kebenaran setelah kebenaran datang kepadaku. Kalau nyesalnya di dunia sih nggak masalah Pak. Ini nyesalnya di neraka gimana? Masuk neraka gara-gara salah berteman.
Ini bahaya ya akhi. Makanya masalah pertemanan dalam Islam itu sangat diperhatikan, Pak. Dan kita pernah membacakan hadisnya ya dulu, bahwa kaum mukminin ketika telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka mereka datang kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu ma'ana yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana." Ya Rabb, ya, itu kawan-kawan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, keluarkan mereka dari api neraka ya Allah. Maka Allah berfirman, silakan kalian keluarkan mereka, orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah, keluarkan dari api neraka. Maka kemudian kaum mukminin pun mengeluarkan teman-temannya dari api neraka. Wallahi manfaat banget Pak, berteman dengan orang soleh itu di dunia dan akhirat manfaatnya Pak. Di dunia kita dapat ya bisa istiqomah kalau bertemu dengan mereka. Semangat menuntut ilmu kita terus terpelihara ketika kita berteman dengan mereka. Semangat menaati Allah terpelihara ketika kita berteman dengan mereka. Walaupun tentunya akhi, berteman dengan orang soleh itu butuh kesabaran juga. Karena teman kita yang soleh itu bukan malaikat. Dia juga manusia, punya kekurangan. Makanya Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk sabar ya terhadap orang-orang soleh itu. Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-Nya di waktu pagi dan petang. Dan jangan palingkan matamu dari mereka hanya karena mengharapkan kehidupan dunia. Di sini Allah menyuruh Rasulnya sabar. Berteman dengan orang soleh itu harus sabar. Karena teman kita yang soleh sekali lagi bukan malaikat, Pak. Kita kalau bergaul sama teman, lama-lama kita akan mendapatkan kekurangannya, pasti itu. Kita akan dapatkan borok-boroknya, pasti itu Pak. Tapi ingat, ya, kesalahan dia yang 1, 2, 3 itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesolehan dia, ketakwaan dia. Air kalau sudah sampai 2 kulah tidak membawa najis. Jangan sampai kita berteman gayanya kayak cewek Pak. Perempuan itu gara-gara 1 kesalahan dilupakan semua kebaikan. Kalau antum sifatnya seperti itu, gara-gara 1 kesalahan teman kamu tinggalkan teman kamu, berarti manhaj kamu manhaj perempuan. Iya. Baik, akhi, kita ambil faidah yang ketiga atau yang keempat. Hadis ini kita ambil faidah bahwa kufur iba wal istikbar termasuk kufur besar. Kufur enggan dan sombong itu termasuk kufur besar. Dulu kita pernah menjelaskan bahwa kufur besar ada 6 macam. Pernah enggak? Hah? Ingat enggak? Saya menjelaskan kufur besar ada 6 macam. Ada kufur takdzib, kufur juhud, kufur iba wal istikbar, kufur i'rad, kufur nifaq, dan kufur syak. Ya. Saya enggak yakin antum ingat. Ya. Nah, di antara kufur yang besar itu kita sudah pernah jelaskan, yaitu kufur iba wal istikbar. Apa itu kufur iba wal istikbar? Yaitu orang yang mengakui kebenaran Islam dengan hati dan lisannya, Pak. Hatinya mengakui kebenaran Islam, lisannya juga mengucapkan Islam itu benar, tapi dia sombong dan enggan, tidak mau masuk Islam.
Nah, ini contohnya kufurnya Abu Talib. Abu Talib mengakui loh Pak, bahwa agama Nabi Muhammad itu benar Pak. Bahkan syair beliau masyhur banget, memuji tentang agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abu Talib yang menyipati agama Rasulullah itu sebagai apa? Khairul adyan, sebaik-baik agama, sudah. Tapi kenapa Abu Talib tidak mau masuk Islam, Pak? Tidak mau tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena dua. Yang pertama gara-gara teman yang buruk. Yang kedua karena ini dia, ada sifat enggan dan sombong. Dia lebih mendahulukan agama bapaknya dibandingkan agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka dari itulah Pak, di antara tabir hidayah, yaitu adalah adanya kesombongan di hati seseorang. Di antara tabir hidayah, lebih mendahulukan keyakinan nenek moyang daripada agama para rasul. Abu Talib lebih mendahulukan agama nenek moyangnya. Dan beliau mengikrarkan di akhir hayatnya bahwa ia mati di atas agama bapaknya, yaitu Abdul Muttalib. Lebih dia sukai daripada kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, padahal Abu Talib tahu itu benar. Ya, mengerikan ya akal Islam. Oleh karena itulah hati-hati. Ya, jangan sampai kita punya sifat sombong, Mbak, dari menerima kebenaran, sehingga akhirnya kesombongan itu memasukkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Faedah yang selanjutnya, hadis ini menunjukkan Pak, larangan memohonkan ampunan untuk orang yang mati di atas kesyirikan. Larangan memohonkan ampunan untuk orang yang mati di atas kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam dalam surat At-Taubah itu, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak boleh seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin, tuh lihat. Walaupun itu karib kerabat mereka sendiri. Setelah jelas kepada dia bahwa dia termasuk penduduk neraka Jahannam. Artinya sudah jelas kalau dia matinya di atas kekafiran. Ya. Maka tidak boleh kita memohonkan ampunan buat mereka. Dalam hadis riwayat Muslim dalam sahihnya, Pak, Rasulullah minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kubur ibunya. Maka Allah mengizinkan. Kemudian Rasulullah minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampunan untuk ibunya. Maka Allah tidak mengizinkan. Maka Rasulullah SAW pun menangis. Seperti menangisnya anak kecil di sisi ibunya. Kasihan. Demikian dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, akhi, ya, kalau kita tahu ayah kita atau ibu kita atau saudara kita mati di atas kekafiran, tidak boleh kita memohonkan ampunan buat dia. Nggak bakalan diterima. Ya, Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Kamu mohonkan ampunan kepada mereka atau kamu tidak mohonkan ampunan. Jikapun kamu memohonkan ampunan untuk mereka 70 kali, tetap Allah tidak akan terima itu. Tetap tidak akan Allah ampuni. Karena dosanya terlalu berat, Pak. Itu dosa syirik.
Orang yang mati di atas kesyirikan abadan tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya. Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan ia masuk ke dalam surga. Ngeri, Pak. Maka sudah selayaknya, Pak, untuk kita mengkhawatirkan diri kita jatuh kepada syirik. Jangan merasa aman, Pak. Sudah selayaknya yang kita berusaha pikirkan bagaimana sih kita wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid. Karena itu syarat untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik dari hadis ini, ikhwatal Islam. Hadis ini menunjukkan bahwa hidayah taufik itu di tangan Allah. Kita tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kita mau, enggak. Tapi yang memberi hidayah siapa? Allah. Sampai-sampai Rasulullah aja Allah mengatakan apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu sukai, enggak. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tugas kita cuma mendakwahi. Tugas kita cuma ngajak. Soal kemudian hidayah itu di tangan siapa? Di tangan Allah. Ya. Kalau kita sudah berdakwah, ternyata enggak dapat tugas hidayah. Ya sudah, gimana lagi? Hadis ini juga menunjukkan ya akhal Islam bahwa Allah yang paling tahu siapa orang yang paling berhak dapat hidayah. Allah tahu siapa yang berhak dapat hidayah dan siapa yang tidak berhak dapat hidayah, Pak. Iya. Ada orang sudah dikasih hidayah, disia-siakan hidayah itu, Pak. Karena dia menyia-nyiakan hidayah, akhirnya Allah ambil lagi tuh hidayahnya tuh. Ada yang kayak gini, Pak. Sudah dikasih hidayah kepada sunnah, sudah paham sunnah, tapi kemudian dia sia-siakan. Dia tidak syukuri nikmat hidayah tersebut. Dia malah hatinya malah pengen balik lagi ke masa depannya, ke masanya dulunya yang gelap itu. Akhirnya Allah cabut hidayah itu. Akhirnya dia kembali lagi kepada kegelapannya dahulu. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kenapa? Karena ternyata hidayah tidak cocok untuk hatinya, Pak. Allah paling tahu. Allah lebih tahu dari kita. Kenapa si fulan dapat hidayah? Kenapa si fulan nggak dapat hidayah? Allah tahu siapa yang hatinya cocok dapat hidayah dan siapa yang hatinya tidak cocok dapat hidayah. Baik, kita lanjutkan bab umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bab sabda Nabi SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hadis yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastukhlifa Abu Bakrin ba'dah wa kafara man kafara minal Arab qala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu li Abi Bakr kaifa tuqatilun nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah faman qala la ilaha illallah faqad asama minni ma lahu wa nafsah illa bihaqqih wa hisabuhu ala Allah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah fa inna zakata haqqul mal
wallahi law mana'uni iqalan kanu yu'addunahu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ih. Maqala Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fa wallah ma huwa illa an ra'aitu Allah qad syaraha sadra Abi Bakrin lil qital fa'araftu annahu al-haq. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ketika Rasulullah SAW telah wafat, ketika Rasulullah telah wafat dan Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah, dan banyak orang-orang Arab yang kafir kembali, yang kembali murtad, dan Abu Bakar ingin memerangi mereka, karena kan kelompok yang diperangi Abu Bakar itu ada 3, Pak. Ada 3 kelompok yang diperangi oleh Abu Bakar. Yang pertama, orang-orang yang murtad dan kembali lagi kepada agamanya dahulu. Yang kedua, orang-orang yang mengikuti para nabi palsu, ya, yang mengikuti Musailamah al-Kadzab. Demikian pula yang mengikuti Al-Aswad Al-Insi yang ada di Yaman. Kelompok yang ketiga yang diperangi oleh Abu Bakar yaitu orang-orang yang tidak murtad tapi tidak mau membayar zakat kepada Abu Bakar, dengan alasan katanya zakat itu hanya khusus ketika Rasulullah hidup saja. Maka Abu Bakar memerangi mereka supaya mereka membayar apa? Zakat. Nah, Umar merasa heran kepada Abu Bakar. Kok Abu Bakar memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Dia masih mengucapkan la ilaha illallah, kok diperangi? Hanya karena tidak bayar apa? Zakat. Maka apa kata Umar kepada Abu Bakar? Ya, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana kamu hendak memerangi mereka? Sementara Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sungguh ia telah terlindung harta dan darahnya dariku, kecuali dengan haknya, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar di sini memahami hadis ini apa? Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh diperangi lagi. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Ini menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih faqih dari Umar. Iya. Apa kata Abu Bakar? Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu hak harta. Karena kan Rasulullah mengatakan di situ apa? Apabila dia mengucapkan la ilaha illallah, maka terpeliharalah darah dan hartanya dariku kecuali dengan haknya. Maka Abu Bakar memahami kata-kata kecuali dengan haknya. Apa itu? Bahwa harta itu hak, ya. Bahwa zakat itu hak harta. Sebagaimana orang yang meninggalkan sholat, dan Umar sudah tahu bahwa orang yang meninggalkan sholat harus diperangi dalam Islam. Lalu apa bedanya kata Abu Bakar dengan zakat? Tidak ada bedanya. Karena zakat itu hak apa? Harta. Namun terluput pada mereka berdua, Pak, hadis lain yang lafadznya lebih lengkap, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ya, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Ini dalam lafaz Abdullah bin Umar ternyata lebih lengkap periwayatannya. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar apa? Zakat. Kalaulah Abu Bakar dan Umar tahu lafaz ini, hilang masalah. Umar pun juga akan paham.
Ya. Tapi subhanallah, ya, demikian memang tidak semua sahabat menguasai seluruh ilmu, seluruh hadis. Ada hadis-hadis yang tersembunyi kepada sebagian apa? Sahabat-sahabat besar, Pak. Tapi diketahui oleh sahabat yang lain. Ya. Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah hai Umar, aku akan perangi orang yang membedakan sholat dengan zakat. Karena zakat itu hak harta. Demi Allah, kalaulah mereka tidak mau membayar zakat berupa iqal. Iqal itu kalau antum melihat orang Arab pakai ikat kepala, pernah lihat kan? Itu namanya iqal, ya. Iya. Kalaulah mereka tidak mau membayarkan iqal yang dahulu mereka suka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama menafsirkan kata iqal itu artinya apa? Kambing. Ya. Sungguh aku akan perangi mereka karena mereka tidak mau bayar itu. Maka Umar bin Khattab berkata, demi Allah, ya, aku melihat Allah telah membuka kepada Abu Bakar pemahaman. Ya. Dan aku melihat Abu Bakar di atas kebenaran. Baik, akhi, kita ambil faidah. Faidah yang pertama, hadis ini menunjukkan manqibatu Abi Bakar. Keistimewaan Abu Bakar. Di mana ya, keistimewaan Abu Bakar dalam hadis ini yang pertama apa? Bahwa beliau khalifah yang pertama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, Pak, menjadi khalifah itu dengan nas langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah apa? Wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin enggan kecuali untuk memilih Abu Bakar. Makanya Rasulullah ketika sakitnya di akhir hayatnya menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya. Sebagai isyarat bahwa yang menjadi pengganti beliau setelah Rasulullah meninggal siapa? Abu Bakar. Bahkan Rasulullah meminta kertas untuk dituliskan padanya siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya. Tapi kemudian terjadi perselisihan para sahabat. Ya. Umar mengatakan, jangan ganggu Rasulullah. Rasulullah sedang sakit. Ya. Sudah jelas kok di sisi kita ada kitabullah. Nah, kemudian setelah Rasulullah wafat, Pak, ketika Abu Bakar, Umar, dan sahabat muhajirin mau mengurus jenazah Rasulullah, rupanya kaum Ansar lagi ngumpul di suatu tempat Saqifah Banu Sa'idah untuk memilih siapa yang akan menjadi apa? Khalifah. Sampailah beritanya kepada Abu Bakar, Umar. Maka Abu Bakar memandang ini bakalan terjadi fitnah besar ini. Ayo, akhirnya terpaksa mereka menunda pengurusan jenazah Rasulullah SAW karena menghindari mudarat yang jauh yang lebih besar. Datanglah Abu Bakar dalam keadaan mereka sedang berkumpul. Iya. Maka kemudian Abu Bakar mengingatkan kepada kaum Ansar tentang sabda Rasulullah SAW. Kalian ingatkan sabda Rasulullah SAW, ya, bahwa yang paling berhak menjadi khalifah itu orang Quraisy. Kalian sendiri tahu kan Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya yang berhak menjadi amir itu orang-orang Quraisy. Akhirnya mereka sadar. Maka kemudian mereka langsung memegang tangan Abu Bakar. Kemudian mereka sepakat untuk baiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya, dan memang berhak. Karena beliau memang manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dahulu di zaman Rasulullah masih hidup menganggap bahwa manusia yang terbaik itu Abu Bakar kemudian Umar. Kesepakatan seluruh sahabat. Iya. Manqibah Abu Bakar yang kedua apa di sini, Pak? Keistimewaan Abu Bakar yaitu memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang mengikuti para nabi yang palsu. Ya. Bahkan Rasulullah sebelum meninggal dunia, Rasulullah sudah mengirim pasukan untuk berperang melawan Romawi di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid. Tapi ketika pasukan ini sedang dalam perjalanan, terdengarlah berita bahwa Rasulullah meninggal dunia. Setelah Abu Bakar jadi khalifah, maka para sahabat meminta, hai Abu Bakar, pasukan yang Rasulullah kirim itu tarik lagi. Karena masalahnya banyak orang-orang Arab yang murtad. Demikian pula para pengikut Nabi palsu semakin kuat. Bagaimana kita akan melindungi kota Madinah ini sementara pasukan pergi? Apa kata Abu Bakar? Luar biasa. Demi Allah, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang telah dikirim oleh Rasulullah SAW. Iya. Maka Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut. Dan ternyata subhanallah, Pak, dengan dikirimnya pasukan itu ada hikmah yang sangat besar. Ada sebagian kabilah-kabilah yang tadinya mau murtad nggak jadi murtad. Karena mereka melihat ternyata kaum muslimin punya pasukan yang sangat kuat sekali. Banyak hikmahnya ternyata. Iya. Tapi kita ambil faidah yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bolehnya berdialog secara ilmiah. Lihat Abu Bakar, ya, ketika memerangi suatu kaum yang mereka itu tidak mau bayar zakat, padahal mereka, ya, masih di atas la ilaha illallah, tidak murtad. Umar merasa heran, kok Abu Bakar kayaknya bertabrakan dengan dalil deh. Maka Umar istilahnya protes sama Abu Bakar. Apa kata Umar? Hai Abu Bakar, kenapa engkau memerangi suatu kaum yang mereka masih di atas la ilaha illallah hanya karena mereka tidak mau bayar zakat? Sementara Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah, sementara mereka mengucapkan la ilaha illallah. Iya. Maka ternyata tersembunyi pada Umar, ya, sebuah pemahaman yang kemudian Abu Bakar memahamkan Umar tentang hadis tersebut. Itu sabda Nabi SAW, illa bihaqqih, kecuali dengan apa? Dengan haknya. Maka Abu Bakar mengatakan, ya demi Allah hai Umar, aku akan perangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat itu haknya harta. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan ini menunjukkan, Pak, sikap bijaknya para sahabat. Para sahabat itu ketika ada perselisihan itu hanya terjadi pada mereka para ulama-ulama besarnya saja. Selesai, nggak sampai ke bawah. Ya, kayak di zaman sekarang, kalau nggak setuju diumumin kemana-mana. Ya, di media dan yang lainnya, provokasi dan yang lainnya. Yang akhirnya malah runyem. Udah gitu orang-orang bodoh pun ikut bicara lagi. Kalau di zaman sahabat dahulu yang berbicara khusus para ulama saja sudah. Yang lainnya diam. Kalau kita enggak, semua mau ngomong.
Akhirnya fitnah semakin dahsyat. Fa Allahul musta'an wal itiklan. Di sini menunjukkan juga kepada keistimewaan Umar. Di mana Umar waqaf ya ala hududillah. Umar ketika melihat ternyata Abu Bakar yang benar, maka Umar tidak malu untuk rujuk kepada kebenaran. Makanya arruju ilal haq khairun minat tamadi al batil. Merujuk kebenaran itu lebih baik daripada ngeyel di atas apa? Kebatilan. Di sini juga menunjukkan, Pak, bahwa dialognya para sahabat itu di atas ilmu dan dalil. Enggak kayak kita, terkadang kita dialognya apa, Pak? Ngeyel-ngeyelan. Yang menang siapa, Pak? Yang paling ngeyel. Ya. Lihat Abu Bakar dan Umar, dialognya ilmiah banget, Pak. Masya Allah. Tujuannya mencari kebenaran. Iya. Nah, di sini menunjukkan, Pak, bahwa terkadang tersembunyi sebuah ilmu kepada ulama besar. Terkadang ya, seorang ulama yang luar biasa ilmunya, ternyata tersembunyi padanya apa? Sebuah pemahaman dalam sebuah hadis. Lumrah, Pak, nggak masalah. Kalau antum dapati ustadz antum yang masya Allah ilmunya, ternyata qadarullah beliau belum sampai sebuah ilmu yang antum tahu. Lumrah manusia. Namun terkadang kita yang merasa tahu langsung merendahkan dia. Allah, cuma ilmu segitu aja nggak tahu. Berarti ustadz ini bahlul ini. La ilaha illallah. Padahal yang bahlul dia. Dia nggak tahu, dia antum taunya baru itu. Sementara dia taunya 1000 kali lipat dari antum. Hanya karena gara-gara dia tidak tahu satu permasalahan antum tahu, langsung antum meremehkan. Ini menunjukkan kita punya sifat sombong. Istikbar. Ya, tidak layak ya, akhi. Ya, makanya para ulama setinggi apapun ilmunya, sedalam apapun keilmuannya, terkadang tersembunyi padanya pada sebagian ilmu. Lumrah itu. Ya. Faedah selanjutnya sepertinya sudah masuk Isya. Insyaallah faedah hadis ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Karena hadis ini harus dijelaskan supaya tidak dipahami bahwa Islam itu agama perang. Karena Rasulullah SAW mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Nanti orang jadi berpikir, wah ternyata benar Islam itu agama teroris, agama perang. Ini harus dijelaskan hadis ini. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.